Kamis 21 Januari 2021, Kabupaten Bekasi, LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia GMBI Distrik Kabupaten Bekasi mendukung langkah Camat Cikarang Utara menunjuk Sekretaris Desa Cikarang Kota Roh Ali sebagai PLT Kepala Desa Kades Cikarang Kota sampai dilantiknya Kades terpilih hasil pemilihan Kepala Desa Pilkades tahun 2020. LSM GMBI menilai penunjukan Sekdes sebagai PLT Kades Cikarang Kota sudah sesuai pasal 45 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan apabila Kades diberhentikan sementara. Cikarang, Kabupaten Bekasi, Bekap Jabar melaporkan. Utara ketemu Pak Nopcan, alhamdulillah difasilitasi oleh Pak Babinsa, Pak Arifin untuk menyonding kaitan rumah yang memang sudah tidak layak huni, yaitu Ibu Ana. Dan di situ ada putranya Saudara Edi yang kakinya buntung yang sebelah kiri. Alhamdulillah dengan link jaringan komunikasi yang dilakukan Pak Camat Cikarang Utara hari ini Pak Nopcan, kita apresiasi secara lembaga LSM GMBI maupun cara kemasyarakatan Desa Cikarang Kota, Kampung Cikarang, RT 0107, Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Berterima kasih juga kepada Basnas, benar nggak, Pak Bupati Haji Eka Supriyatmaja yang memang ada programnya di situ kan untuk Bekasi Sehat. Alhamdulillah sangat kita apresiasi. Kalau sampai terrealisasi Pak Basnas yang mewakili Pak Haji, mohon izin saya sangat berharap dari apa yang menjadi kekurangan secara administrasi kelengkapannya dari Ibu Ana mohon dibantu secara administrasi agar bisa terrealisasi terbangun rumah tersebut. Maka dari itu saya mengucapkan Jojongol Kasiron, sangat berkah kita semua. Mudah-mudahan Pak Camat, perwakilan dari Basnas secara internal organisasinya, Polri, TNI, biar mendapat keberkahan dari Allah, biar mendapat terus kesehatan sama Allah, lahiriah batiniahnya, ada milik rezekinya terus naik derajat, diangkat derajat, karena memang ini tepat sasaran orang yang benar-benar sangat memprihatinkan dan miskin kategorinya. Mohon maaf, bukan saya yang mengecilkan orang tersebut. Maka dari itu, dengan biarpun ini baru peninjauan dari kursi roda yang diberikan, ada juga secara uang dan juga sembako, alhamdulillah kita sangat ucapkan terima kasih. Mungkin itu aja mukodimah dari saya, sambutan dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat anak saya yang untung, banyak terima kasih dikasih kursi roda. Mudah-mudahan ini bantuan dari Pak Bupati melalui Basnas ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat si Edi ya, mudah-mudahan ini bisa. Ini ya dia, bantuannya ya. Makasih dia. Yang sabar Mak, nanti insya Allah Mak, rumah oleh Bapak Basnas dalam rangka program Bekasi Sehat, insya Allah peduli ya, dibantu. Oke Bang Sekjen, terkait adanya pemberitaan di sejumlah media massa mengenai tudingan maladministrasi dalam proses pengangkatan PLT Kepala Desa Cikarang Kota, mungkin tanggapan dari Bang Sekjen seperti apa? Ya, jadi begini, kita bahas mengenai PJ dan PLT. Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 45. Itu antara PJ kebijakannya dengan PLT berbeda. Dan hari ini saya bukan membela terkait mengenai Pak Nopcannya, tetapi ini adalah aturan regulasi yang memang sudah baku, yang sudah artinya secara otomatis gitu. Pertanggal 12 Januari 2021, pada saat itu Desa Cikarang Kota sebelum adanya pelaksanaan pemilihan Pilkades ya, itu dipilih oleh Bupati. Adanya PJ, itu dapatnya Bapak Pak M. Yusuf namanya. Nah, sudah adanya pemilihan dengan adanya COVID-19 diundur sampai kemarin
terpilih Rahmat Gunawan Pirai, yang mana beliau masih menjabat. Pas sudah berjalan waktu, ganti tahun 2021, Pak M. Yusuf ini selaku PJ, ini sudah habis masa jabatan atau artinya pensiun. Secara otomatis kosong. Nah, berawal saya tahu betul Pak Babinsa pernah berkoordinasi kepada saya, Pak Arifin, ya. Ini saya apa adanya. Berkoordinasi kepada saya secara saya lembaga LSM GMBI memonitoring ke pemerintahan, Bang. Ini masyarakat Desa Cikarang Kota agak sedikit kasihan karena secara internal dulu calon kepala desa pada saat belum terpilih Rahmat Gunawan Pirai ini menjadi kepala desa meskipun belum dilantik nanti ya. Artinya staf-staf berikut para RT dan RW-nya ada sebagian mungkin tidak aktif dalam kinerjanya, terus juga ada yang mengundurkan diri. Nah, di samping itu berarti pelayanan ya tersendat. Nah, tidak menginginkan dari Babinsa ini peduli membawa keluhan di Desa Cikarang Kota ini dengan masyarakatnya ke kecamatan. Ketemulah di situ dengan Pak Camat Cikarang Utara yang hari ini menjabat, Bapak Nopcan. Oh, begitu. Karena beliau pun terbatas kinerjanya, dia harus tahu informasi di bawah. Dan saya bukan membanggakan, saya selaku sekretaris distrik LSM GMB yang memonitoring terus kinerja. Kami bangga terhadap Pak Nopcan selaku camat yang hari ini Cikarang Utara. Kenapa? Dia turun ke setiap daerah, khususnya desa yang ada di Cikarang Kota. Tapi yang hari ini diberitakan adalah kaitan di Desa Cikarang Kota. Betul tidak? Nah, disitulah Pak Nopcan mengakomodir apa yang menjadi Babinsa ini bagian salah satu muspika dong. Bener nggak? Yang mewakili katakan yang ada di desa. Nah, setelah itu beliau, Pak Camat ini meminta saran kepada dinas terkait gitu kan. Nah, kembali kepada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 45. Kebijakan itu secara regulasi berpindah dan disampaikan. Jadi begini, kalau yang dikatakan adalah PJ itu memang sudah dari bupati ya, artinya pemerintah atau camat lah katakan, ASN, bisa PNS ataupun non PNS katakan. Tetapi memang ini bicara PLT ini kemarin itu Pak M. Yusuf selaku PJ-nya, sekdesnya adalah Bang Roali gitu kan. Setelah selesai Pak Sekdes Cecep, ya secara otomatis beliau naik. Karena memang apa? Ya mengacu kepada undang-undang tadi, aturan, ya kan? Kita hidup nih diatur undang-undang, bukan undang-undang yang kita atur gitu loh. Nah, di situ kebijakannya PLT ialah hanya pelayanan. Ada batasan-batasan yang memang tidak bisa diambil oleh PLT tersebut, terkecuali PJ yang bisa mengatur. Contoh, anggaran, kebijakan lain itu dilakukan oleh PJ. Kalau PLT tidak. Dan saya selaku warga Cikarang Kota juga, mungkin saya berada di Dusun 3 yang ada persoalan yang hari ini mungkin ada kekhawatiran secara rasionalis dari orang tua ya, katakan ibu-ibu, bapak-bapak. Warganya di situ kawan-kawan juga yang masyarakat Pilar Bersatu itu yang tertindas berkoordinasi kepada saya kaitan persoalan ini. Dan saya sudah sowan juga, sudah membantu kepada camat untuk menyampaikan aspirasi agar jangan sampai berasumsinya, berpikirnya sekdes yang hari ini yang akan mendapat secara PLT ini akan mengambil kewenangan lain. Karena saya tanda kutip Pak Roali ini mungkin pernah ada persoalan apa di tanah itu, saya tidak terlalu jauh karena kaitan saya hanya mengenai PJ. Tetapi saya yakin kok kekomitmenan dari Bapak Camat hari ini, Pak Nopcan, kami akan memonitoring terus kinerja dari PLT tersebut, menunggu sampai dilantiknya Rahmat Gunawan Pirai di tanggal 9 Februari 2021. Selesai itu tanggal 10 selesai sudah. Tidak lagi ada kepentingan apa-apa ataupun menjabat gitu. Itu yang memang saya sudah sowan kepada masyarakat,
Dan hari tadi buktinya ada di saya, dan WhatsApp-nya pun ada, perwakilan dari kawan-kawan mungkin masyarakat Pilar tertindas di situ merasa berterima kasih. WhatsApp ke saya buktinya ada untuk media yang ada di sini, abang saya, Backup Jabar dan media online katakan, saya terima kasih warga kami sudah dipertemukan oleh camat Bapak Nopcan. Ini udah ada, artinya di situ sudah clear. Saya berharap tidak ada lagi persoalan yang harus dibesar-besarkan, tidak ada lagi masalah yang harus besar. Kalau bisa kita perkecil, dan kalau masalah sudah kecil, kalau bisa kita hilangkan. Kita percayai Bapak Camat ini, Nopcan, dia sesuai aturan secara hukum, administrasi, dia akan lakukan itu, tidak akan gegabah. GMBI